Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kuliah atau ngaji online di pondok pesantren atau Ma'hadul Jami'ah Yatin Salatiga. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam forum-forum selanjutnya. Kita masih diberikan kemampuan untuk menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita juga masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati masa-masa kuliah meskipun secara terpaksa harus dilaksanakan secara virtual. Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana seharusnya kita belajar, bagaimana seharusnya kita mengulangi pembelajaran dan lain sebagainya hingga ribuan kali. Kali ini kita bahas tentang bagaimana pemahaman itu lebih penting ketimbang hafalan. Ya, pemahaman itu lebih penting ketimbang hafalan. Artinya dalam mencari ilmu yang dituntut sebagaimana yang disampaikan oleh Ta'limul Muta'allim, mengajarkan kita agar kita yang kita kejar dari pencarian ini adalah pemahaman. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan dalam mempelajari sesuatu tanpa kita memahami betul apa yang kita pelajari itu. Jangan sampai kita hanya menghafal teori-teori tanpa memahami teori itu. Maka disinilah Ta'limul Muta'allim menganjurkan kita dan mengarahkan kita bahwa pemahaman itu haruslah menjadi titik tekan utama dalam pencarian ilmu. Di sini dikatakan misalnya wayam bagi dan pantas ayyajtahidah, hendaknya bersungguh-sungguh fil fahmi dalam mencari pemahaman, anil ustadih, dari guru. Jadi ya aubit ta'ammuli, atau dengan bertafakur atau merenungi, watafakturih, dan bertafakur, mengkaji, wakasratit tikrari, karena sesungguhnya dan banyaknya tafakur atau mengkaji, fa innahu, maka sesungguhnya itu tafakur, idza qalla, apabila sedikit, as-sabqu, pertemuan, ya, wa idza qalla sabqu, dan apabila sedikit pertemuan, ya, tatap muka atau mendengarkan pengajian dari guru, wa kasurat tikraruh, dan banyak mengkaji dan lebih banyak mengkaji, maka wa ta'ammuluh, dan istilahnya wa ta'ammuluh, dan merenungi atau bertafakur, yudrikuh, maka dapat pemahaman, wa yufhimu, dan dapat paham. Artinya begini yang dimaksud dari apa yang disampaikan Ta'limul Muta'allim ini, bahwa seseorang ketika belajar, mendengarkan dosen menyampaikan materi dan lain sebagainya, maka yang teman-teman itu harus bersungguh-sungguh dalam menangkap pemahaman dari apa yang disampaikan. Dan di sini juga menekankan bahwa merenungi dan menafakuri atau mengkaji ulang apa yang disampaikan dosen, apa yang disampaikan oleh ustadz, maka itu akan lebih menjamin pemahaman kita. Makanya di sini dikatakan fa innahu idza qallas sabqu,
maka sesungguhnya jika pertemuan itu lebih sedikit dan lebih banyak kita mengkaji ulangnya, anggap saja misalnya gini, materi yang saya sampaikan itu hanya durasinya 15 menit. Tetapi teman-teman mengkaji ulang, menafakurinya selama berjam-jam, maka itu akan lebih menjamin untuk dipahami. Makanya kalau dalam kelas saya itu senantiasa saya mengembangkan konsep pembelajaran semi mandiri. Saya hanya memberikan percikan pemahaman dan biarlah teman-teman mulai mengkaji ulang di luar kelas. Dan itu yang lebih maksimal sebenarnya untuk memberikan pemahaman sama teman-teman. Dan itu sudah sesuai dengan anjuran ta'limul muta'allim. Jadi sebagai mahasiswa baru, sebagai mahasiswa, sebagai mahasantri, tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab default. Saya sering menggunakan istilah tanggung jawab default, bagaimana kita itu tidak perlu diperintah, kita itu tidak perlu diinstruksikan. Sebagai santri sejati harusnya sudah paham tentang hal ini, bahwa untuk mendapatkan pelajaran yang lebih maksimal, untuk mendapatkan materi yang lebih maksimal, jangan hanya mengandalkan pertemuan-pertemuan di ruang kelas, pertemuan-pertemuan daring, jangan hanya mengandalkan tentang penjelasan-penjelasan dari dosen, tetapi upayakan bahwa penjelasan dari dosen, penjelasan dari ustadz itu dikaji ulang secara mandiri, cari referensi lebih banyak dan lain sebagainya. Dan baru itulah yang dinamakan sebagai santri sejati yang mengejar pemahaman bukan hafalan. Ya, makanya titik tekan di sini itu adalah bagaimana kita itu harus memahami sesuatu secara mendalam. Kan sesuai nanti di judul itu, lebih baik nanti di bawah dijelaskan, lebih baik memahami sedikit hal, memahami tentang sedikit hal ketimbang menghafal banyak hal. Ya, bisa dipahami? Nah, lebih baik memahami tentang sedikit hal ketimbang menghafal tentang banyak hal. Nah, ini yang beda ya. Terus kemudian di sini dikatakan, dikatakan, hifdzuh harfaini, adapun menghafal dua huruf, khairun, ialah lebih baik min sima'i, dari mendengarkan waqroini, dua kitab. Wa fahmu harfaini, dan memahami dua huruf, khairun min hifdzi waqroini, adalah lebih baik daripada menghafal dua. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa menghafal dua huruf adalah lebih baik daripada mendengarkan. Ya, mendengarkan dua kitab. Jika teman-teman hanya mendengarkan terus tanpa melakukan remembering, tanpa melakukan penghafalan, itu hal yang sia-sia. Makanya ini tingkatannya. Hanya mendengarkan tapi tidak menghafalkan. Lebih baik maka menghafalkan dua huruf itu lebih baik daripada hanya mendengar. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya memahami dua huruf itu lebih baik ketimbang menghafal dua kitab. Nah, disinilah letak bahwa pemahaman terhadap sesuatu itu lebih tinggi dan nilainya lebih tinggi. Tentu kalau kita kaitkan dengan yang di awal itu, bahwa barokahnya akan lebih besar, barokahnya akan lebih luas, manfaatnya akan lebih luas. Wa idza tahawanu, dan apabila mengentengkan, apabila mengentengkan filfahmi dalam pemahaman, walam yajtahid dan tidak bersungguh-sungguh, marrotan satu kali, au marrota ini dua kali, ya'tadu, maka dibiasakan dalika hal itu, fala yafhamu, maka tidak akan
paham al-kalam, apa yang di pembicaraan, apa yang disampaikan, al-yasiru, yang sedikit. Artinya ya, di sini disampaikan bahwa bila santri itu tidak berupaya untuk memahami secara sungguh-sungguh meski hanya sekali atau dua kali, maka pelajaran yang mudah pun tidak akan mampu dipahami. Makanya di sini titik tekannya adalah kultur, membangun kultur bagaimana setiap kita belajar tentang sesuatu harus dikejar sampai ketika kalau nggak paham-paham diulangi berapa kali misalnya. Dan pokoknya pemahaman itu yang merupakan target utamanya. Kalian baca buku banyak-banyak, targetnya itu bukan hatam, tapi paham. Kalau satu halaman belum paham, baca berulang-ulang hingga paham satu halaman. Jangan mengejar target 1 minggu harus menghabiskan buku sekian. Tetapi kalau misalnya konteksnya ingin melatih kekuatan pembacaan, ya nggak apa-apa. Tapi dalam konteks memperoleh pengetahuan itu dianggap sangat minimal. Makanya upayakan, biasakan diri kita itu mengejar untuk memahami sesuatu. Baca buku berulang-ulang. Saya sering kalau dulu itu misalnya ketika awal-awal saya baca buku akademik, saya sering kali berulang-ulang membacanya dan saya sediakan kamus ilmiah populer. Agar apa? Agar saya paham apa yang saya baca. Kalau saya hanya menekankan, kadangkala saya ketika setengah buku saya baca, tapi ternyata apa yang dimaksudkan kita tidak paham. Dan ini menurut ta'limul muta'allim ini membuang waktu yang terlalu banyak, membuang waktu. Payam bagi maka pantas alla yatahawana, hendaknya tidak mengentengkan atau menggampangkan ilfahmi dalam paham itu. Bal yajtahidu, bahkan bersungguh-sungguh, wa yad'ullaha, bahkan harus bersungguh-sungguh, wa yad'ullaha ta'ala, dan berdoa kepada Allah ta'ala, wa yatadarru'a ilaihi, dan bersopan santun. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah, yujibu, yaitu menjawab Allah, man, kepada man da'ahu, yang berdoa kepadanya. Wala yukhayyibu, dan tidak menghindar atau tidak menutupi atau tidak menutup diri man kepada man rojahu, yang berharap kepada Allah itu sendiri. Jadi maka sebaiknya maka jangan sampai kita mengentengkan masalah ini nanti kita jangan sampai kita mengentengkan terhadap, menggampangkan terhadap suatu pelajaran. Maka bahkan kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam mempelajari. Terus yang kedua, yang juga menurut Ta'limul Muta'allim, selain kita bersungguh-sungguh, jangan lupa kita itu ingat pada pemilik ilmu itu sendiri. Makanya di sini berdoalah kepada Allah dan juga bersopan santunlah kepada Allah. Bersopan santun termasuk husnudzon, bersyukur dan lain sebagainya, itu termasuk ini artinya bagaimana selalu membuat kondisi spiritual kita, membuat kondisi keimanan kita, membuat kondisi kerohanian kita itu senantiasa bahagia. Bahagia itu merupakan sebenarnya tenang, misalnya selalu bersyukur, mengucap hamdalah, misalnya sering-sering mengucap hamdalah, itu merupakan sebuah bentuk manifestasi dari kemenangan rohani, kemenangan batin ya. Tentu ini akan lebih menjamin kesungguhan teman-teman dalam sebesar apa
apapun perjuangan teman-teman, setinggi apapun kuliah teman-teman, sekeras apapun teman-teman belajar, kalau tidak diimbangi dengan kondisi spiritual, penguatan spiritual, maka itu akan menjadi minim barokahnya. Minim. Makanya sebenarnya selalu berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, menghijabi karena Allah tidak pernah menolak, karena Allah selalu senantiasa mengijabahi yang diinginkan, dan ini akan menggunakannya melalui keseriusan. Inilah yang kemudian anggap bahwa pemahaman itu lebih penting ketimbang daripada ingat ini. Makanya pemahaman itu lebih penting daripada hafalan itu sendiri. Mensyadadna menyanyikan yang lagukan kepada kami Syekhul Imamul Ajal, siapa Syekh Imam Ajal Imamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffaru rahimahullah. Imlaan, adapun itu belajar lil qadi, ya imlaan belajar lil qadi kepada Kiai Al-Khalil Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajrozi As-Sajrozi, ya, betul. Ahmad As-Sajrozi. Uhdumul ilmi hidmatal mustafid wa adim darsahu bi fi'li hamid. Uhdumi, berkhidmahlah kamu al ilmu kepada ilmu, ilmatal mustafid sebagaimana khidmatnya atau melayaninya orang yang mencari manfaat. Orang yang mencari manfaat. Wa'adim, dan konsistenlah darsahu mempelajarinya bifi'li hamam, dengan pekerjaan hamidi yang artinya pekerjaan yang terpuji itu termasuk yang jernih sebagainya. Misalnya, maka belajarilah sesuatu itu dengan hal yang jernih. Hal yang jernih itu semacam apa dibarengi oleh hawa nafsu, bahwa kalian belajar itu murni hanya untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk mencari kepentingan materi, bukan mencari agar dipermudahkan oleh harta, untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Inilah yang seringkali mengotori pencarian kita. Inilah yang seringkali menjauhkan kita dari manfaat ilmu. Inilah yang seringkali membuat kita tertutup dari ilmu yang barokah. Karena apa? Sejatinya, kenapa barokah itu kita tidak didapatkan? Karena sejatinya kita sendiri yang membuatnya menjadi sempit. Kalian belajar ilmu apapun sebenarnya itu bisa dipraktekkan dalam berbagai, atau bisa bermanfaat dalam berbagai hal. Tapi karena teman-teman telah menyempitkannya dengan niat-niat yang sempit, belajar ilmu filsafat hanya untuk menjadi konseptor misalnya, belajar secara hanya untuk menjadi arsiparis dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian membuat nilai manfaat ilmu itu menjadi sempit, karena niatnya yang sempit itu sendiri, padahal ilmu itu sangat luas. Ini tidak terlepas dari sifat ilmu itu sendiri. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan menerangi kegelapan dan akan menghilangkan kegelapan. Mungkin sampai di sini dulu ya, sedikit, dan mudah-mudahan dengan tema
kali ini saya harap teman-teman itu bisa mengkaji ulang, merenungi ulang apa yang telah saya sampaikan dari tadi, mengkaji ulang tentang apa yang disampaikan Ta'limul Muta'allim ini, sehingga kita betul-betul mampu memahami dan lebih besar wawasannya, pemahamannya tentang nilai-nilai yang disampaikan dalam taklim. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi santri dari santri yang tidak hanya mengejar kepentingan pragmatis dalam belajar, tetapi juga santri yang murni niat untuk menghilangkan kebodohan dan berniat menghilangkan atau mengejar ridho. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan, teman-teman juga senantiasa disehatkan, sehingga masih bisa menjalani aktivitas yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga maupun umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi